wabarakatuh. Tadi pun alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan teristimewa sekali nikmat sehat ya. Jadi nikmat sehat ini adalah nikmat yang sangat luar biasa di masa pandemi seperti sekarang ini ya anak-anak. Jadi bersyukur sekali ya, kita diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa bertemu, bertatap muka meskipun dari jarak jauh ya. Karena memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan kita kondisinya masih memang belum diperbolehkan untuk bertemu, bertatap muka secara langsung dan memang sesuai anjuran atau peraturan dari pemerintah seperti itu. Anak-anak sekalian ya, siswa-siswi peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Adiluwih tahun pelajaran 2021-2022 ya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Muhsini. Ibu di sini akan memberikan materi tentang tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Adiluwih. Ya. Dan mengapa harus ada tata tertib? Perlukah tata tertib itu ada? Ya. Jawabannya sangat perlu sekali. Jadi dengan adanya tata tertib sekolah itu diharapkan nanti kegiatan pembelajaran, ya, kegiatan di sekolahan, ya, jadi semua kegiatan belajar mengajar bisa terlaksana dengan baik, bisa terselenggara dengan tertib. Ya. Dan dalam tata tertib sekolah itu ada beberapa aspek ya, yang perlu diketahui. Ya, yang perlu diketahui yang pertama yaitu aspek hak-hak siswa atau hak-hak peserta didik ya. Dari hak untuk menerima pembelajaran atau melakukan kegiatan pembelajaran, hak untuk bisa melaksanakan atau menggunakan fasilitas sekolah, hak untuk menerima ilmu ya, hak untuk bisa memperoleh nilai-nilai yang objektif dari Bapak Ibu guru ya. Kemudian hak untuk memperoleh perlindungan selama kalian berada di sekolah. Dan yang terakhir itu adalah hak untuk mengajukan saran atau pendapat yang tentunya sifatnya membangun untuk kemajuan SMP Negeri 1 Adiluwih. Ya. Dan hak tersebut itu harus atau wajib ya, untuk diketahui oleh kita masing-masing penyelenggara sekolah. Ya. Kemudian aspek yang kedua yaitu mengenai kewajiban dari peserta didik. Berarti kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Ya. Yang pertama, mengikuti pendidikan dan pengajaran yang ada di sekolah atau yang ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua, mengikuti semua kegiatan belajar mengajar. Tiga, mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Dan kalian wajib untuk mematuhi atau taat terhadap sanksi yang ada di sekolah. Yang keempat, bertingkah laku sopan dan bertutur kata baik terhadap siapapun. 5. Menjaga dan memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan kekeluargaan di lingkungan sekolah. 6. Melaksanakan janji siswa secara konsekuen. 7. Datang tepat waktu. 8. Meminta izin kepada guru piket jika keluar atau meninggalkan lingkungan sekolah untuk urusan tertentu. 9. Menjalankan tugas piket harian. 10. Memiliki dan membawa alat atau perlengkapan sekolah, dan itu milik sendiri. 11. Menggunakan seragam dengan rapih, sopan, bersih, dan sesuai jadwal. 12. Sepatu warna hitam. Aspek yang ketiga yaitu larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh peserta didik. 1.
dilarang makan pada saat pelajaran, upacara, atau acara resmi sekolah. Kedua, dilarang membawa benda yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Tiga, dilarang menggunakan perhiasan atau membawa uang saku yang berlebihan. Empat, dilarang bertato, mengecat atau mewarnai rambut. Lima, dilarang memanjangkan atau memotong rambut yang tidak normatif. Contohnya ini adalah untuk siswa laki-laki. Rambut jangan sampai menyentuh kerah baju. Dan memotong rambut itu adalah sebaiknya yang secara normatif. Itu rambut tidak boleh dibuat misalnya dibentuk-bentuk atau digaris-garis. Kemudian 6, dilarang mengecat kuku, menggunakan lipstik untuk yang perempuan, atau lip pink, itu juga tidak boleh. Dan kami dari SMP Negeri 1 Adiluih akan mengadakan razia sebulan sekali apabila nanti proses kegiatan belajar tatap muka itu sudah dilaksanakan. 7, dilarang memakai sandal saat KBM kecuali dalam kondisi khusus, dan itu sudah seizin dari guru piket atau wali kelas. 8, dilarang membawa sepeda motor atau mobil pada saat kegiatan belajar di sekolah. 9, dilarang memanipulasi nilai yang diberikan oleh guru. 10, dilarang memalsukan tanda tangan guru atau kepala sekolah. 11, dilarang keluar kelas saat pergantian pelajaran tanpa seizin guru. Ya, itu aspek larangan-larangan yang berlaku di SMP Negeri 1 Adiluih. Kemudian aspek yang keempat itu adalah mengenai sanksi. Jadi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik itu akan ada sanksinya. Dan sanksinya itu bertahap. Yang pertama itu adalah sanksinya berupa teguran secara lisan. Yang kedua teguran secara tertulis. Yang ketiga pemanggilan orang tua. Dan yang keempat itu adalah sanksi yang terakhir atau jalan keluar yang terakhir itu adalah pengembalian kepada orang tua. Jadi itu ya anak-anak semuanya ya tata tertib atau sekilas pengenalan tentang tata tertib yang berlaku di SMP Negeri 1 Adiluih. Dan Ibu ingatkan bahwa tujuan pembentukan karakter dan kepribadian siswa itu hanya akan tercapai secara maksimal jika tercipta keselarasan bimbingan dan pengawasan dalam kerjasama antara sekolah dan orang tua siswa sebagai pelaku pendidik yang utama. Jadi di rumah kalian adalah tanggung jawab orang tua sebagai pendidik, di sekolahan adalah tanggung jawab dari Bapak Ibu guru. Jadi mungkin itu ya sedikit pengenalan atau informasi tentang tata tertib sekolah di SMP Negeri 1 Adiluih. Dan untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian pahami, kalian kenali pada saat proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, bisa secara daring atau mungkin pada saat proses tatap muka itu sudah dilaksanakan. Baik, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, dan tetap semangat ya, jaga imun, jaga kesehatan, tetap waspada. Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.